Bu, Loh, saya mau nanya ini Bu. tanya apa? Kira-kira kalau disuruh milih ini, Yo, pemerintah ini mau kasih bantuan. oh, Kira-kira ini Ibu lebih memilih diperbaiki jalan usaha taninya, dicor atau dikeraskan, apa Ibu milih dikasih alsintan? alsintan apa? Ya kayak traktor gitu. Apa? Kalau saya sih pilih jalan biar baik, biar bagus. Milih jalan Bu ya. Iya, jalan. Sedulur tani, ini sudah istirahat orangnya. Kayaknya kirimannya sudah datang. Jadi harus istirahat. Orangnya juga perlu diisi bahan bakarnya. Kira-kira begitu. Nah. Oh, itu mereka di sana. Pak, itu harusnya panjat kelapa, Pak. Nih. Kemarin ada yang komen, tanya, loh itu helpernya kok cuma satu? Ini helpernya. Badannya besar. Jadi kalau hanya cuma ngatasi 3 hektar, dianggap kecil. Masih bisa dikendalikan. Aman bro katanya. Dan terkendali. Ini yang punya sawah. Nah ini yang operatornya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini saya mau nanya-nanya sedikit Pak ya. Namanya siapa Pak? Pak Slamet Suherman, Pak. Pak Slamet Suherman. Iya. Yang sana kemarin juga Slamet, yang ini Slamet, tapi ini Slamet ada Suhermannya, yang sana tidak ada begitu. Petani. Pak Slamet, itu kombain punya sampean ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Pak Slamet dulu ikut transmigrasi ya? Transmigrasi. Transmigrasi. Dari tahun 90 ya? Transmigrasi di Muramsari atau di tempat lain? Di Muramsari. Ya, di Muramsari 91 kalau nggak 90. 90 91 ya. Berarti sudah kisaran 25 tahun, 24 25 tahun ya. Iya. Jadi beliau ini sudah Lor, menjadi nyambi minum kopi loh. Oh ya. Anu. Minum kopi Pak supaya kuat menghadapi kenyataan begitu. Pak Slamet, saya mau nanya-nanya ini masalah pertanian. Khususnya kita yang di Merauke ini. Ini kita dari di depan mata kita ini, jalan ekonomi. Ya kan? Dalam keadaan seperti ini, menurut Pak Slamet, kalau disuruh milih sama pemerintah, ya kan? Pemerintah itu mau ngasih bantuan kayak yang sedang berjalan ini, mungkin alsintan, opla dan lain sebagainya, atau ada pengerasan di jalan usaha tani. Pak Slamet milih yang mana? Yang opla, alsintan, atau pengerasan di jalan usaha tani? Iya. Nah, mungkin gini Lur, kalau menurut pendapat saya pribadi, selepas itu mungkin ada yang kurang pas ya, monggo Anda telaah sendiri. Tapi kalau untuk saya pribadi, untuk sementara ini kita petani sebenarnya sudah sukses. Hanya perlu sedikit tunjangan lah, artinya subsidi lah untuk kita. Terpaut mungkin untuk jalan itu sendiri, kayak mungkin nilai-nilai obat. Kalau untuk saya pribadi sih sebenarnya alat-alat pertanian kita sudah mumpuni. Dari pengusaha yang ada, masyarakat setempat sudah bisa saling menerima antara kita jual jasa sama penerima manfaat. Kita sebenarnya sudah selaras. Tapi ya sebenarnya pemerintah nggak buruk, artinya baik, cuman harus ada mungkin bisikan-bisikan orang yang berkompeten atau yang memang punya peranan di situ untuk lebih sering-sering ke kita, turun ke masyarakat apa yang jadi keluhan kita. Kita nggak pernah menolak namanya itu bantuan pemerintah, tapi paling tidak alangkah bijaknya kalau mungkin sasaran itu tepat untuk kita para petani. Ya maaf kalau cuma untuk mungkin alat-alat bantuan, diperbanyak mesin tuh. Untuk saya pribadi selama ini kayaknya masyarakat sudah nggak kekurangan dengan alat-alat pertanian. Yang perlu dibantu ya infrastruktur, jalan ekonomi, mungkin drainase itu sendiri. Jadi Pak Slamet lebih memilih perbaikan jalan ekonomi dan tata guna kelola air ya. Nah, begitu. Seluruh tani seluruh Nusantara, kalau hanya alsintan, traktor, itu saya yakin pasti semua petani mampu membeli. Seperti Pak Slamet ini,
dia sudah mampu untuk membeli sebuah kombain yang tipe yang tercanggih saat ini, DC93. Cuman bagaimana kalau Alsintan itu dipenuhi kemudian jalannya hancur? Nah ini kan masalah besar buat kita petani seperti itu. Pak Slamet garap sawah juga ya? Garap sawah Pak, Garap sawah. Berapa hektar Pak Slamet? sekitar 8 lah mungkin. 8 hektar. Jadi 8 hektar dengan beliau yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Maaf dah. Kan foto ini daring. begitu, maka akan menjadi hal yang sangat luar biasa karena satu orang di sini rata-rata menggarap 4-5 hektar per orang begitu. Kalau mungkin mau dihitung rata-rata ya 3 hektar lah. 3 hektar ya. Rata-rata semua pas masyarakat. Pak Slamet, sampai targetnya 1 hektar satu musim itu berapa hektar dengan alat itu? Ya mungkin kalau alat sebenarnya kan dihadapkan dengan alam. Kalau alamnya bersahabat, tergantung nasabah yang sudah dimiliki. Nah, kalau untuk saya pribadi ya kisaran 140-130. 130 sampai 140. Kalau dulu sampai 300 karena alat mungkin masih jarang. belum terlalu banyak, kita masih handle sekitar 3-4 unit waktu itu. Kalau sekarang kalau setiap musimnya mungkin satu alat sudah bisa mencapai 100 hektar lah. Itu masyarakat sudah nggak ada keluhan karena sudah terbagi rata toh oleh mungkin alat bantuan itu sendiri atau pengusaha penggilingan yang memiliki. Selama ini memang belum pernah ya Pak Slamet dapat bantuan alat ya dari pemerintah ya? Kalau saya pribadi enggak. Sedulur tani di seluruh Nusantara, ini ada hasil tabela yang sudah berumur kurang lebih 25 hari seperti ini. Ini kayaknya belum dipupuk tapi sudah dispray rumput gitu. Jadi harus kemudian nanti akan disemprot atau dispray dengan nutrisi supaya lebih baik. Ini yang tadi saya bilang bahwa ini harus dibuang airnya, maka ini saya buang ke sebelah sini. Ini saya belokkan karena tetangga saya ini lagi habis mupuk, kira-kira begitu. Ini ada ibu yang punya sawah, kayaknya lagi sulam ini. Kalau di sini bilangnya sulam. Jadi itu untuk apa namanya yang tadi gotang-gotang atau yang tidak tumbuh disulami seperti ini. Nah ini ibunya yang punya sawah. Oh jadi begitu Pak ya, prosesnya dicari atau diteliti yang kurang rapat, kemudian ditancepin lagi, diambilkan dari sebelah-sebelahnya yang tumbuhnya rapat, kira-kira begitu. Memang kalau bertani itu kuncinya adalah keuletan dan ketelatenan. Kalau nggak telaten, nggak ulet ya nggak panen. Gitu. Assalamualaikum Bu. Gue lagi asik tuh ya. Assalamualaikum Bu. Ini ada orang setanam. Lagi ngapain Bu ini Bu? Tuh ibunya lagi sulam. Takut sopo sih gue sih? Takut aku pak takut sopo gue? Nih, biar padinya kerep. Oh sulam supaya padinya kerep ya. Hmm. Ibu namanya siapa Bu? Namanya Ibu Saginem.
Bu Saginem. Asalnya dari mana, Bu? Asalnya dari Kebumen. Sedulur tani seluruh Nusantara, Ibu Saginem dari Kebumen. Ngapak ya. Gitu. Bu Saginem, ini Ya, sawah sendiri atau sewa, Bu? sawah apa ya? Sawah sendiri. Sawah sendiri. Oh. Jadi tidak sewa, Bu ya? Ya, enggak. Karena kemarin saya ketemu teman di sana itu sewa punya adat. Begitu. Nah, sendiri. Ini tanami padi apa, Bu ini? Padi 32. Impari 32. Tuh kan, sedulur tani seluruh Nusantara, Impari 32 masih menjadi varietas yang favorit di Merauke, Papua Selatan. Karena selain hasilnya yang luar biasa, bobotnya dapat, juga agak tahan penyakit, kira-kira begitu. Ini sudah tanam kedua kali, Bu ya? Yo, Tanam kedua kali, sama dengan saya di sebelah tadi, cuman saya baru tanam, ibu punya ini sudah kira-kira umur 25 hari. Sudah dipupuk, Bu ini? belum. Belum ya. Ibu dulu transmigrasi kah, Bu? Transmigrasi. Transmigrasi sedulur Tran. Ini ibu ini transmigrasi asalnya dari Kebumen. Begitu. Tahun 90-an, Bu ya? 91 masuk. 91 sampai di sini. Jadi kalau sampai sekarang sudah 34 tahun. Sudah lupa dengan Jawa, Bu ya? Pas sekali, gak punya uang, gak bisa tengok Jawa. Gitu. Jadi sedulur tani semua, di Muram Sari ini transmigrasi pertama adalah 300 KK. Asalnya dari berbagai daerah, ada yang dari Kebumen, ada dari Grobogan, kemudian ada dari Jawa Barat atau teman-teman dari Sunda. Kemudian ada yang translokal, artinya lokal, penduduk lokal sini dipadukan dengan trans dari Jawa untuk bisa saling berbaur dan mengikuti pola gaya para transmigran dari Jawa. Begitu. Tahun ini garap berapa hektar, Bu ini? 1 hektar. 1 hektar, Bu ya? 1 hektar. 1,5 lah. 1,5. 1,5 hektar. Ya, kira-kira untuk penghasilannya sudah lumayan. Bisa Begitu. buat makan. Bisa buat makan katanya sedulur tani semua. Bu, Yo, saya mau nanya ini, Bu. tanya apa? Kira-kira kalau disuruh milih ini, Yo, pemerintah ini mau kasih bantuan, kira-kira ini Ibu lebih memilih diperbaiki jalan usaha taninya, dicor atau dikeraskan, apa Ibu milih dikasih alsintan? alsintan yo. Ya kayak traktor gitu. Apa? Kalau saya sih pilih jalan biar baik, biar bagus. Milih jalan, Bu ya? Iya, jalannya walaupun punya traktor, jalannya jelek nggak bisa pergi kemana-mana. Tuh kan. Jadi ibu ini lebih memilih jalan usaha taninya diperbaiki daripada dikasih bantuan seperti alsintan dan lain-lain. Karena kalau jalannya bagus, insya Allah petani itu nggak perlu diberi bantuan, mampu beli sendiri. Kira-kira begitu, Bu ya? Nah, itu. Ini pemikiran yang luar biasa dari seorang ibu bahwa tidak berharap bantuan, yang penting jalan usaha tani